Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Angela, program studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, kelas PPA PKA Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam hal ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai ekonomi publik. Ekonomi publik adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Contohnya, suplai uang, inflasi, stabilitas nilai uang, menyediakan jalan, bendungan, dan jembatan, taman kota, dan lain-lain. Hubungan antara ekonomi publik dan ilmu lainnya yaitu terbagi menjadi dua, ilmu makro dan ilmu mikro. Ilmu makro adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan atau membagi pendapatan negara pada pos-pos atau sektor-sektor yang ada sesuai dengan sasaran yang dituju. Contohnya, pemerintah menetapkan berapa besaran pendapatan yang dialokasikan untuk gaji pegawai, belanja barang, dan belanja proyek pembangunan negara. Distribusi di sini yaitu fungsi APBN, di mana pemerintah harus mendistribusikan atau menyalurkan pendapatan dan anggaran yang ada secara merata di seluruh wilayah. Contohnya, pemberian subsidi pada masyarakat kurang mampu yaitu BBM dan listrik. Inflasi yaitu suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Pengeluaran pemerintah yaitu bagian dari kebijakan fiskal, yaitu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tingkat regional atau daerah. Contohnya, pajak-pajak yang berpengaruh pada masyarakat seperti pajak penghasilan yang biasanya terdapat pada gaji, dan pajak penjualan atau PPN yang biasa terdapat pada waktu kita makan di suatu restoran, yaitu pas kita ingin membayar, kita dikenakan pajak, itu merupakan pajak PPN atau pajak penjualan yang dikenakan oleh pihak produsen kepada kita. Selanjutnya yaitu ilmu keuangan negara. Ilmu keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah negara, sedangkan ekonomi publik lebih banyak menggunakan analisis ekonomi, kurva-kurva, formula-formula, dan lain-lain. Prinsip ekonomi publik terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari 4, yaitu law of diminishing marginal. Law of diminishing marginal yaitu hukum tentang nilai guna tambahan atau yang digunakan terus-menerus. Sedangkan efektivitas dan efisiensi adalah efektivitas yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memiliki tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang optimum. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Elastisitas di sini terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan yaitu tingkat kepekaan perubahan permintaan terhadap suatu barang atau harga dan pendapatan. Sedangkan elastisitas penawaran adalah ukuran yang menggambarkan sampai di mana kualitas yang ditawarkan dan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Efek substitusi adalah terjadinya perubahan jumlah harga barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga. Efek penghasilan adalah terjadinya karena adanya perubahan harga suatu barang. Yang tadi saya sebutkan, law of diminishing marginal, efektivitas dan efisiensi, elastisitas penawaran permintaan, efek substitusi, efek penghasilan, dan lain-lain, itu merupakan prinsip umum.
ya prinsip umum dari suatu ekonomi publik. Sedangkan prinsip khusus terdiri dari teori pajak ideal, hukum Wagner, teori pencocokan, dan Weismann, dan lain-lain. Perbedaan cara berpikir pemerintah dan rumah tangga yaitu pemerintah menetapkan pengeluaran terlebih dahulu, baru penerimaan. Sedangkan rumah tangga biasanya menetapkan penerimaan terlebih dahulu, baru pengeluaran. Karena di rumah tangga biasanya kita mengetahui penerimaan kita sekian dan kita baru bisa mengeluarkan sekian, biar semuanya bisa terencana dengan lebih baik. Peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu dalam ekonomi masyarakat ada peranan pemerintah yang tidak mampu dilakukan oleh swasta. Peranan tersebut yaitu peranan alokasi, yaitu peranan yang menentukan atau mengarahkan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat. Sedangkan peranan distribusi yaitu peran dalam menyalurkan barang. Peran stabilisasi yaitu usaha atau upaya membuat keadaan menjadi stabil. Peranan alokasi diantaranya adalah alokasi sumber-sumber daya ekonomi secara optimal. Sumber daya ekonomi selalu terbatas, sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Sumber daya ekonomi terdiri dari alam, yang terdiri dari tanah, udara, tambang, galian, dan lain-lain sebagainya, tenaga kerja, modal, dan organisasi, serta kewirausahaan. Tindakan ekonomi intinya dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu sumber daya ekonomi dan tujuan. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yaitu prinsip memaksimalisasi penghasilan dan memaksimalisasi tujuan. Efisiensi yaitu prinsip meminimalisasi pengorbanan biaya dan waktu. Efisiensi tersebut terdiri dari efisiensi teknik fisik, efisiensi ekonomik, efisiensi statik, efisiensi dinamik. Selanjutnya kita akan memasuki pada teori barang publik. Teori barang publik adalah teori barang publik yang terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah teori kesejahteraan, teori Piaget, teori Bowen, teori Eric Linda, teori Samuelson, dan teori anggaran. Teori kesejahteraan di sini adalah teori yang salah satu aspek penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Teori Piaget di sini adalah barang publik yang harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah. Teori Bowen mengemukakan suatu teori mengenai pengecualian barang-barang publik, dan teorinya didasarkan pada teori harga seperti halnya pada penentuan harga pada barang-barang swasta. Teori Eric Linda merupakan analisis yang mirip dengan teori Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya pengendalian barang publik. Teori Samuelson menyatakan bahwa adanya barang publik yang mempunyai karakteristik. Tidak berarti bahwa perekonomian itu tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Teori anggaran adalah teori alokasi barang-barang publik melalui anggaran atau budget. Teori ini merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan, karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal antara individu dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk menentukan beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.